Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Hamam Asyauki dari kelas 2402. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu dasar utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat muslim menentukan mana yang benar dan mana yang salah, serta bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, semua aturan dan pedoman hidup tidak dibuat oleh manusia, melainkan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sumber hukum Islam adalah dasar tempat diambil hukum tersebut. Melalui sumber hukum adalah kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Lalu juga kita bisa tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana juga yang makruh. Jadi sumber hukum Islam adalah fondasi utama bagi seluruh ajaran dan praktik keislaman. Tiga sumber utama ini saling berhubungan, yaitu yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran ini menjadi pedoman utama. Lalu yang kedua itu ada hadis. Hadis menjelaskan dan memperjelas isi dari Al-Quran. Dan yang ketiga itu ada ijtihad. Ijtihad ini berperan menjadi persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam dua sumber sebelumnya. Dengan adanya tiga sumber ini, hukum Islam bisa terus relevan dan dapat diterapkan di setiap zaman. Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Di dalamnya terdapat aturan tentang ibadah, akhlak, hukum, dan kehidupan sosial. Salah satu contohnya, Allah memerintahkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran berisi perintah dan ketentuan hukum yang harus kita taati. Oke, setelah Al-Quran, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah kumpulan perkataan dan perbuatan Nabi yang menjadi teladan bagi umatnya. Misalnya, Al-Quran untuk memerintah sholat, namun cara pelaksanaannya dijelaskan melalui hadis Nabi. Hadis juga mengajarkan niat yang tulus dalam setiap amal, seperti sabda Rasulullah, yaitu sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Karena itulah hadis berperan sangat penting dalam menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Oke, yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad itu merupakan sumber hukum Islam ketiga. Ketika suatu permasalahan tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, para ulama melakukan ijtihad. Contohnya seperti hukum, transaksi online, penggunaan teknologi, atau masalah sosial modern. Semua itu membutuhkan ijtihad agar tetap sesuai dengan prinsip Islam. Ijtihad itu memastikan bahwa hukum Islam yang tidak kaku, tapi bisa menyesuaikan dengan zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Hanya ulama yang benar-benar ahli di bidang agama, bahasa Arab, dan hukum Islam yang boleh menetapkan hukum baru. Mereka disebut mujtahid. Ini penting supaya hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip Islam dan tidak menyesatkan umat. Ketiga sumber hukum Islam ini tidak berdiri sendiri, tapi saling melengkapi. Al-Quran memberi dasar, hadis menjelaskan pelaksanaannya, dan ijtihad menjaga agar hukum Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Jika umat Islam berpegang teguh pada ketiganya, maka hidup akan lebih terarah, damai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebagai penutup, semoga penjelasan tentang sumber-sumber hukum Islam ini bisa menambah pemahaman kita bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan teratur. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.